Shalom saudaraku sekalian, kita berjumpa lagi hari ini melalui Bible Study Online CK7 yang sangat memberkati kita. Nah, pembelajaran kita hari ini dari Mazmur 144, nyanyian Syukur Raja. Sebelum kita membaca dan membahas lebih lanjut mengenai Mazmur 144 ini, mari saya ajak kita semua masuk ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur sebab Dia baik. Kita naikkan syukur kepada Raja yang mulia yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan.
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kiranya mulut kami selalu memuji-muji Engkau ya Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi diri-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, kami diajar lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, untuk memuji membesarkan Tuhan. Karenanya itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati firman yang kami baca, firman yang kami pelajari, supaya kami terus hidup di dalamnya dan semakin dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, urapi kami semua. Kami siap membaca firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita semua di dalam Mazmur 144. Mazmur 144 di Alkitab saya halaman 676. Halaman 676. Saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 lebih dahulu. Jadi pembacaan kita di Mazmur 144 ini kita mulai baca lebih dahulu dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah
langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Sampai di ayat 8 dulu kita baca. Nah, dari ayat 1 sampai 8 ini berupa sebuah doa yang ditaruh di dalam mulut sang pemazmur, dalam hal ini Raja Daud sendiri, yang memohon kemenangan di dalam perang. Daud dengan penuh kerendahan hati menyanjung Tuhan dengan pujian bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Tuhan itu menjadi perisai bagi hidupnya. Tuhan juga yang mengajari Daud untuk bertempur, melatih tangannya untuk berperang. Ini pengakuan hebat loh, pengakuan yang luar biasa. Jadi si pemazmur merasa saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya ini dari anak gembala. Kerjaan saya cuma main musik, nyanyi, lalu kemudian sambil menjaga domba-domba. Namun Tuhan menaruh keberanian di dalam dirinya. Ketika ada binatang buas, dia siap mempertaruhkan nyawanya supaya domba-domba yang digembalakan itu terlindungi, tetap hidup. Ini bicara tanggung jawab yang luar biasa. Tuhan senang dengan pribadi Daud. Hari-hari dilalui dengan pujian dan penyembahan. Ketika dia masuk dalam medan peperangan, pertempuran, dia juga mengandalkan Tuhan bukan karena kehebatan dia berperang atau bertarung. Alat yang dipakai sederhana. Namun Tuhan memberikan dia kemenangan menaklukkan musuh-musuhnya di bawah tangannya. Dan dia tampil sebagai pahlawan bagi Israel. Karena itu dia mengakui bahwa Tuhanlah yang melatih tanganku untuk berperang. Tuhan yang memberi kemenangan kepada dia. Di dalam pertempuran Tuhan melindungi, menyertai. Strategi-strategi pertempuran, peperangan Tuhan yang mengajarkan dia. Karena itu si pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu sekaligus sebagai penyelamat hidupnya. Ini pengakuan yang luar biasa dari si pemazmur. Allah telah melatih Daud untuk bagaimana supaya Daud itu mengandalkan Tuhan dalam pertempuran, dalam peperangan. Karena itu kita kerap kali bisa membaca dalam sejarah perangnya Daud. Setiap kali dia maju berperang, dia selalu tanya, Tuhan, apakah saya perlu maju berperang? Kalau dapat kode dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, silakan maju. Dia akan maju. Tuhan, bagaimana caranya ini? Saya berperang untuk mengalahkan musuh. Tuhan kasih tahu strateginya dan dia juga menang. Dalam waktu-waktu krisis yang sedang dihadapinya, dia pertaruhkan seluruh hidupnya kepada Tuhan saja. Terserah Tuhan mau apain dan bagaimana Tuhan menyertai dia. Bahkan di tengah keputusasaannya, dia datang kepada Tuhan, dia mengadu. Dan Tuhan melepaskan dia, menolong dia, menyelamatkan dia. Pemazmur harus terus percaya kepada Allah. Ini Daud ya. Dia mau gak mau mempertaruhkan hidupnya, menyandarkan hidupnya, menaruh harapnya hanya pada Tuhan saja. Baik di dalam keadaan berperang maupun dalam situasi yang dimana keadaan ya dia tidak sedang berperang. Dia harus belajar untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. Bahkan di setiap ancaman bahaya maut yang sedang mengancam dirinya, dia menanti petunjuk Tuhan. Supaya apa? Dia luput dan dia menang. Ini pribadi yang luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Daud juga berlaku dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Kisah Daud dicatat di sini bukan sekedar story biasa saja. Tetapi ada pelajaran berharga untuk semua umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Pelajaran ini, perilaku Daud, apa yang Tuhan perbuat kepada Daud menjadi pelajaran berharga kepada kita. Interaksi antara penguasa hidup dan umatnya. Dan bagaimana umat memperlakukan Tuhan,
bagaimana cara umat menghampiri Tuhan, bagaimana cara umat mengucap syukur kepada Tuhan. Semua diajarkan di sini. Jadi kita semua sebagai orang percaya, tetap apa yang dilakukan oleh Daud ini menjadi pelajaran berharga buat kita untuk kita belajar meniru, melakukan apa yang terbaik. Dari apa yang telah Daud lakukan, kita bisa belajar melakukan hal itu kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memandang itu baik. Kita itu setiap hari butuh kok kasih karunia Tuhan. Amin. Sama seperti Daud yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Demikian juga kita orang percaya, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk berjuang dalam hidup. Hidup yang kita lalui ini pertandingan, pergumulan, perjuangan. Kita harus banyak dialog dengan Tuhan. Kita harus banyak bertanya kepada Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di dalam perusahaan, di dalam berbisnis, berinvestasi, di dalam tindakan-tindakan kita setiap hari, berinteraksi dengan orang lain, keputusan yang harus diambil di tengah-tengah keluarga, hal sepele, hal kecil sampai perkara yang besar. Kita harus tetap mempercayakan itu kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tepat atau tidak, benar atau tidak, bagaimana menurut Tuhan. Buka jalan, beri petunjuk Tuhan, tolong aku nggak tahu, aku nggak bisa. Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan juga akan membela kita karena Dia mengasihi kita. Itulah indahnya kalau setiap orang percaya hidup di dalam Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus. Termasuk di dalam hal melawan cobaan, menangkal diri dari kehancuran, kejatuhan, dari kuasa dosa. Hari-hari yang kita lalui ini merupakan peperangan rohani, Bapak Ibu saudara Tuhan. Peperangan rohani. Karena itu kita butuh namanya tuntunan Roh Kudus. Kita butuh di tangan kita dipegang. Hidup searah sejalan dengan kehendak Tuhan. Hari lepas hari. Supaya langkah kita tidak salah. Keputusan yang kita ambil tidak keliru, tidak salah. Di dalam berhadapan dengan konflik, pergumulan, masalah-masalah hidup, tantangan hidup. Kita tetap butuh yang namanya campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi termasuk masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan kita alami, konflik, masalah apa saja. Ini merupakan alat sebenarnya ya di tangan Tuhan. Saya selalu katakan ini adalah alat kasih karunia Tuhan, alat anugerah. Jangan dikatakan anugerah itu cuma firman Tuhan. Oh, anugerah itu Tuhan berbicara kepada kita. Oh, anugerah itu sesuatu yang baik, indah, positif. Oh, namanya anugerah itu peluang-peluang indah. Oh, anugerah itu kesembuhan. Oh, anugerah itu bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita. Anugerah tidak hanya seperti itu. Tetapi termasuk masalah, konflik, pergumulan hidup yang berat. Itu adalah alat anugerah Allah. Karena di balik semuanya itu tersimpan rencana Tuhan, maksud Allah. Dia sedang berbicara banyak kepada kita, membentuk kita supaya kita memiliki karakter-karakter yang baru di dalam Kristus. Otot rohani kita menjadi kuat, roh kita menjadi kuat, gairah kita makin naik, makin tinggi karena belajar bergantung, percaya kepada Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang terlatih di dalam berperang, dalam peperangan rohani dan kita tampil sebagai pemenang. Itu tujuannya. Jadi apa saja yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita itu merupakan alat anugerah untuk kita semakin indah setiap waktu, setiap hari. Amin. Kita lanjutkan bacaan kita ya. Kita lanjutkan pembacaan kita. Nah, dikatakan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Demikian Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja
dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak laki-laki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, pemazmur sedang memuji Allah. Ia menyanyikan nyanyian pujian baru atas kasih setia Tuhan, atas belas kasihan yang selalu dia rasakan setiap hari. Kebaikan-kebaikan baru yang harus dibalas dengan ucapan syukur yang baru pula tentu saja. Artinya apa? Setiap hari kita memuji, memuliakan Tuhan. Setiap tarikan nafas yang keluar dari hidung, dari mulut kita, sedemikian banyak yang kita konsumsi, yang kita pakai, harusnya sebanyak itu pula pengagungan pujian kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin mulut tak bisa berucap, mungkin suara nggak keluar, tapi hati terus connect dengan Tuhan. Hati yang meluap dengan ucapan syukur, dengan pujian. Dilanjutkan dengan harapan dan doa, agar dirinya dilepaskan dari pedang musuh, itu doa dari Daud. Lalu dia minta supaya selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sehingga dirinya dan bangsanya bisa melihat anak-anak mereka, baik laki-laki maupun anak perempuan, itu tumbuh ke arah yang baik. Semua jadi hebat, jadi besar. Semua menjadi orang berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Digambarkan laki-laki dan perempuan sama-sama menghasilkan buah. Wow. Laki-laki menjadi besar pada waktunya. Mereka itu seperti tanaman. Lalu anak perempuan seperti tiang-tiang penjuru. Kenapa tiang-tiang penjuru? Ini tiang-tiang patokan bahwa anak perempuan yang saleh, anak perempuan yang mengasihi Tuhan akan melahirkan orang-orang besar pula. Melahirkan generasi-generasi yang hebat di kemudian hari. Perempuan-perempuan yang menjadi contoh, jadi pilar bangsa. Wah, keren. Orang Israel itu benar-benar mengagumi namanya sosok laki-laki. Mereka terkenal dengan patrilineal. Kaum lelaki yang diagungkan, sedangkan perempuan diabaikan, tidak dianggap, Bapak Ibu saudara Tuhan. Tetapi di sini Raja Daud melihat bahwa orang-orang besar itu hadir dari sosok perempuan yang mengasihi Tuhan. Samuel hadir dari seorang Hana yang mengasihi Allah. Musa juga demikian, lahir dari seorang Yokebed yang mengasihi Allah, yang takut akan Tuhan. Semua orang-orang hebat yang mengasihi Allah, perempuan-perempuan yang menjadi pilar bangsa, melahirkan generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa. Jadi engkau saat ini sebagai seorang ibu, seorang perempuan, setiap anak-anak keturunan ilahi yang kita keluarkan, yang lahirkan, yang Anda lahirkan, didoakan, diberkati, supaya apa? Mereka menjadi generasi penerus yang berkenan di hadapan Tuhan. Generasi yang hebat, generasi yang mengasihi Allah, generasi yang akan dipakai oleh Allah untuk membentuk satu umat yang baru, umat yang mengasihi Tuhan yang disebut sebagai umat kepunyaanku. Amin.
Ya, tanpa ada seorang perempuan yang mengasihi Allah, tidak akan ada seorang Timotius. Karena itu betapa Anda berharga, betapa Anda hebat, betapa Anda mulia di dalam Tuhan. Yang dipahat untuk membangun, untuk bangunan istana. Artinya apa? Ditempatkan di tempat-tempat mulia. Ini perempuan-perempuan hebat. Di Alkitab disebutkan banyak perempuan hebat. Tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Tapi ketika dia memberi hidup bagi Tuhan, Tuhan mengangkat dirinya. Orang-orang saleh. Sama seperti Elisabet. Lahirkan seorang Yohanes Pembaptis. Sama dengan seorang Maria, kerabat dari Elisabet. Dipakai oleh Tuhan melahirkan sang penebus juru selamat dunia. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hidup, memberi diri sebagai hamba di hadapan Allah. Dan nama mereka terpahat di istana kerajaan Allah. Wah, hebat, luar biasa. Di tengah kondisi bangsa yang menolak nama besar seorang perempuan, tetapi Allah peduli dengan perempuan. Dan si pemazmur, saya percaya ini adalah ilham Roh Kudus yang berbicara kepada dia sampai dia mengagungkan seorang perempuan. Anak-anak perempuan akan memuliakan Allah. Dan mereka menjadi tiang-tiang penjuru, jadi patokan, jadi standar, bahkan jadi pondasi suatu bangsa. Hebat ya. Sama-sama baik laki-laki dan perempuan bertumbuh ke arah yang baik. Menghasilkan buah-buah yang baik bagi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, semoga kelimpahan hidup, semoga kemurahan, semoga kedamaian juga menjadi milik Allah curahkan di tengah-tengah umat. Dan itu juga menjadi bagian kita. Daud bersyukur, Daud berdoa supaya lembu sapi, ternak-ternak mereka penuh melimpah. Tidak ada yang keguguran. Artinya apa? Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak tercecer habis hilang begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh dapat dinikmati dan juga memberkati banyak orang. Ini namanya hidup di dalam segala kelimpahan. Allah mencurahkan berkat-Nya, memberkati pekerjaan kita, kita bisa nikmati. Kita bisa pakai sungguh-sungguh secara pribadi maupun keluarga dan memberkati Tuhan, memberkati banyak orang. Banyak dari orang percaya cuma maunya terima berkat, terima berkat, terima berkat. Maunya diberkati, diberkati, tetapi cuma sampai di dianya saja. Tidak sampai ke istri, tidak sampai ke anak. Pelit banget sama keluarga. Gila, orang lain juga membutuhkan, dia juga tutup tangannya. Dia kepal erat-erat. Ini kan berkat Tuhan buat saya. Padahal dia gak sadar apa yang Tuhan berikan kepadanya. Itu datang sungguh-sungguh hanya daripada Tuhan dan bertujuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Supaya apa? Apa yang Tuhan telah percayakan, Dia tambah-tambahkan. Karena apa? Kita layak dipercaya. Kita dapat dipercaya oleh Allah untuk mengelola anugerahnya, pemberiannya. Kita dipercaya oleh Tuhan karena kita bisa bertanggung jawab dengan berkat yang telah Tuhan berikan itu. Gereja membutuhkan dana, membutuhkan uluran tangan kita. Orang susah, orang miskin butuh uluran tangan kita. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Jadikan hidup kita berkat dimanapun kita berada. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya.
yaitu bangsa-bangsa yang punya anak laki, keturunan-keturunan hebat, anak perempuan, semua. Tidak hanya manusia-manusia unggul yang dilahirkan, yang hadir, generasi penerus yang hebat, generasi Yeremia yang hebat, tetapi juga berkat jasmani lainnya menyertai mereka, melimpah atas bangsa itu. Makanya dikatakan berbahagialah. Saya percaya umat Tuhan yang disertai oleh Allah, keluarga-keluarganya, anak cucunya juga menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, jadi orang-orang hebat luar biasa. Dan semua pekerjaan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita dikatakan berbahagialah. Berbahagia atau bersukacitalah bukan karena kita bisa, kita hebat, kita mampu. Tetapi karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Selanjutnya adalah bicara kepada respon dari kita. Sudah diberkati, sudah melimpah ruah anugerah Tuhan. Jasmani rohani dipelihara, jaminan keluarga, jaminan masa depan, jaminan generasi berikutnya juga dalam berkat penyertaan Tuhan. Respon kita adalah naikkan pujian syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itulah ucapan syukur yang harusnya keluar dari mulut kita. Membesarkan, mengagungkan Tuhan. Karenanya itu berkat, damai sejahtera, sukacita bagi orang percaya sifatnya tetap dan tak bisa dirampas oleh siapapun juga. Karena Allah yang memberi, Dia yang menjaga, Dia melindungi, Dia menyertai orang-orang percaya, umat yang dikasihinya. Amin. Puji Tuhan. Itu Mazmur 144. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk setiap karya, untuk setiap perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui nyanyian syukur Raja, hari ini kami melihat Engkau bekerja dengan ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami, maupun juga dalam kehidupan keluarga kami serta bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan hebat seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kiranya dari hidup kami, dari keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Melalui pekerjaan kami, melalui berkat-berkat Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Allah yang penuh kasih setia dan kemurahan, kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.